Koperasi memiliki peran dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Koperasi juga mempunyai arti penting bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Pada saat ini, koperasi merupakan hal tabu bagi generasi muda di Indonesia. Lalu, bagaimana bisa hal tersebut terjadi? Dan bagaimana sejarah koperasi? Beberapa sumber menyebutkan bahwa Robert Owen adalah orang yang pertama kali mendirikan koperasi. Koperasi tersebut ialah Koperasi Rochdale. Namun dalam buku yang berjudul Hukum Koperasi Indonesia, berdasarkan perhitungan angka tahun, koperasi yang didirikan oleh pria berkebangsaan Skotlandia itu bukanlah yang pertama. Pada abad ke-18, sekumpulan buruh bengkel kapal di Chatham and Woolwich, Skotlandia, mendirikan koperasi. Meskipun tidak dikatakan dengan waktu yang spesifik, namun ini membuktikan bahwa Koperasi Rochdale bukanlah yang pertama. Orang yang pertama kali merintis koperasi di Indonesia adalah Raden Arya Wirya Atmaja, seorang pegawai negeri di Purwokerto. Ia mencoba untuk membantu teman seperjuangannya agar bebas dari hutang piutang. Sebelum itu, dua orang Belanda, yaitu E. Cederberg sebagai kepala daerah Purwokerto pada saat itu, dan De Wolf van Westerade sebagai pengganti E. Cederberg. Mereka berdua memikirkan nasib para rakyat Hindia Belanda pada zaman itu. Pada tahun 1896, dengan didukung oleh E. Cederberg, Raden Arya Wirya Atmaja membangun Bank Bantuan Bangunan atau Help and Sparbank. Awal pendirian koperasi tersebut menggunakan uang dana masjid. Setelahnya, mereka berhasil mendapatkan sendiri dana sebesar 4.000 gulden sebagai modal kerja. Wijono 1969 mengatakan bahwa para peserta koperasi masing-masing tidak kaya. Hal inilah yang membuat koperasi menjadi kunci dalam membantu para petani. Sikap gotong royong dan kerjasama adalah langkah awal yang paling baik untuk berdiri suburnya koperasi. Pada tahun 1908, koperasi kedua lahir di Indonesia. Perkumpulan Budi Utomo yang diketuai oleh Budi Utomo dan Gunawan Mangunkusumo. Mereka ingin mengembangkan koperasi rumah tangga dan berfokus pada konsumsi. Tahun 1912, karena terdapat saingan dari pedagang Tionghoa, maka berdirilah serikat dengan Islam dengan tujuan untuk memperkokoh posisi pedagang pribumi saat itu. Ketiga koperasi tersebut merupakan generasi awal di zaman Hindia Belanda yang merupakan langkah awal yang baik. Sudah sejauh mana perkembangan koperasi Indonesia saat ini?
Menurut data statistik dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi aktif mengalami penurunan sebanyak 123.048 unit. Koperasi aktif tersebut didominasi oleh koperasi simpan pinjam. Dengan lambatnya pertumbuhan koperasi dan banyaknya tantangan yang dihadapi, membuat masyarakat memilih beralih ke sektor usaha yang lain. Hal tersebut membuat pengetahuan koperasi bagi pemuda minim. Pemerintah sendiri telah berupaya untuk membangkitkan dan memajukan koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM telah membuat program-program dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang koperasi. Bung Hatta, dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, memiliki cita-cita, yaitu menjadikan koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat dapat terwujud, dan pada akhirnya kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Langkah apa yang dilakukan oleh Koperasi Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan dan bagaimana kami melakukannya? Perlu diketahui, visi Koperasi Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan ialah menjadi organisasi yang unggul di segala bidang dan merupakan organisasi koperasi mahasiswa yang dibutuhkan oleh semua pihak, serta memberikan kemaslahatan kepada anggota dan masyarakat secara keseluruhan dengan pelayanan yang dilandasi moral dan etika keislaman. Tujuan Koperasi Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan juga sejalan dengan tujuan dibentuknya koperasi. Dengan proker-proker yang tepat dan jelas, tentu saja itu merupakan langkah awal untuk mengembangkan koperasi saat ini. Meningkatkan kualitas anggota, karyawan, dan memberikan kepuasan kepada mitra kerja dan aktivitas akademika Universitas Ahmad Dahlan. Hal tersebut merupakan proker yang telah dijalankan dan masih akan terus berkembang. Sebagai pemuda-pemudi, kegiatan yang dilakukan sangat membutuhkan saran dan dukungan, baik dari kementerian maupun masyarakat. Lalu, bagaimana denganmu? Apa saja langkah-langkah yang kamu lakukan untuk memajukan koperasi?